yang beranggotakan. Saya Kurnia menjelaskan unsur intrinsik, tema, sama tokoh penokohan. Saya Medina Sufitra ingin menjelaskan unsur intrinsik juga, yaitu latar. Saya Nuril Maulidi Rahman akan menjelaskan unsur intrinsik alur. Saya Nada Tariswanti akan menjelaskan tentang gaya bahasa dan amanat. Saya Najla Zara akan menjelaskan unsur ekstrinsik, yaitu nilai-nilai. Unsur-unsur intrinsik yang akan dibahas yang pertama adalah tema. Tema novel Negeri Lima Menara adalah pendidikan. Hal ini dapat kita lihat sendiri dari lembaran-lembaran novel ini yang menceritakan bagaimana tokoh-tokoh utama di dalamnya menganyam pendidikan di dunia pesantren. Apalagi dalam novel ini dibuka dengan kata mutiara dari Imam Syafi'i yang berhubungan dengan penuntutan ilmu. Yang kedua ada penokohan. Tokoh dan waktu dalam novel Negeri Lima Menara. Yang pertama itu ada Amak. Amak adalah seorang wanita separuh baya yang ramah, selalu mengibarkan senyum ke siapa saja. Yang kedua itu ada Ayah, seorang pria separuh baya yang membela kebenaran. Yang ketiga itu ada Alif, itu seorang lelaki yang penurut. Terus ada Dul Majid, adalah seorang laki-laki yang mandiri. Terus ada Raja, seorang laki-laki yang percaya diri. Ada Tang yang menepati janji. Ada Said, seorang lelaki yang memberi motivasi. Terus ada Baso. Baso itu seorang laki-laki yang disiplin, menyediakan waktu untuk membaca buku favoritnya. Terus ada Ustadz Salman, seorang lelaki yang kreatif. Salman selalu mencari jalan kreatif untuk terus menanti api potensi dari semangat kami. Ada Kiai Rais. Kiai Rais itu seorang lelaki separuh baya yang menjadi contoh di PM. Ada Tisyon, seorang lelaki yang tegas. Terlambat ini pelanggaran. Terus ada Ustadz Torik, seorang lelaki yang tegas. Menjelaskan unsur intrinsik latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Pertama, latar tempat. Ada di kantor Alif atau Washington DC. Dari balik kerai tipis di lantai 4 ini. Yang kedua ada rumah Alif atau meninjau Bukit Tinggi. Yang ketiga ada di Trafalgar Square atau London. Tidak lama kemudian aku sampai di Trafalgar Square, sebuah lapangan beton yang amat sangat luas. Yang keempat ada Pondok Madani. Jadi rasa hampir 1 jam kami berkeliling di Pondok Madani. Yang kelima ada di rumah Atang atau di Bandung. Kaca depan rumahnya menempel sebuah stiker hijau dengan gambar matahari di tengahnya. Yang keenam ada rumah Said atau di Surabaya, mengajak kami keliling ke berbagai objek wisata di sekitar Surabaya. Dan terakhir, ketujuh apartemen Raja atau London. Malam itu kami menginap di apartemen Raja di dekat Stadion Wembley. Yang kedua adalah latar waktu. Yang pertama ada dini hari. Dalam perjalananku di Padang ke Jawa Timur, aku sempat sekilas melewati Jakarta jam 3 dini hari. Yang kedua ada pagi hari. Sejak dari pagi buta suasana, Pondok Madani sudah heboh. Yang ketiga ada sore hari. Tidak siap menjawab pertanyaan, integratif di senja bergerimis dalam keadaan kepayahan ini. Ada malam hari. Malam ini adalah salah satu dari malam-malam interaktif yang diubah oleh Ustadz Salman. Yang ketiga adalah latar suasana. Yang pertama ada sepi. Dalam sejenak sebuah pesan baru muncul lagi. Yang kedua ada emosi. Sebelum mereka menyahut, aku telah membanting pintu dan menguncinya. Yang ketiga ada takut. Aku katupkan mataku rapat-rapat. Apa yang akan kulakukan Tishon ini padaku? Yang keempat ada gugup. Kalimat yang sudah aku bayangkan tadi berantakan di bawah sorot mata Ustadz Torik yang bikin ngilu. Yang kelima ada bahagia. Dengan penuh kemenangan kami keluar dari gerbang Pondok Madani Negeri Lima Menara. Yang keenam ada sedih. Di ujung kelopak matanya aku menangkap keluar air yang seluruh suaranya kini bergetar. Selanjutnya adalah alur. Alur yang terdapat dalam novel Negeri Lima Menara yaitu alur maju mundur atau campuran. Diawali dengan Alif yang telah tinggal di Washington DC, Amerika Serikat dengan pekerjaan sebagai wartawan. Lalu setelah itu ia kembali mengingat masa lalunya saat konflik dimulai. Timbulnya konflik. Awal pertikaian dimulai saat Ama menyuruh Alif untuk tidak melanjutkan ke SMA, tapi ke puncak cerita dimulai saat Alif sudah naik kelas 6 di Pondok Madani atau PM. Jadi puncak rantai makanan alias kelas tertinggi di Pondok Madani.
pesantren di mana Alif bersekolah. Selanjutnya antiklimaks. Antiklimaks dalam novel ini dimulai pada saat Alif serta santri PM lainnya akan mengadakan ujian akhir yang dilaksanakan oleh siswa tahun terakhir. Kemudian penyelesaian masalahnya pada akhirnya setelah Alif menyelesaikan ujian pamungkas di PM serta lulus dari PM, cerita berbalik ke Alif yang telah sampai di London untuk bertemu dengan Atang dan Raja yang merupakan anggota Seribu Menara atau sahabatnya ketika di Pondok Madani itu. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam novel ini yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Hal ini dibuktikan oleh pengarang yang selalu menyebutkan tokoh utama itu dengan kata aku saat dinarasi, di mana seakan-akan pengarang adalah si tokoh utama. Selanjutnya ada gaya bahasa. Yang pertama, majas personifikasi. Hawa dingin segera menjelajahi wajah dan lengan kananku. Halaman 1. Selanjutnya majas hiperbola. Muka dan kupingku bersemu merah, tapi jantungku melonjak-lonjak girang. Halaman 5. Selanjutnya majas metafora. Matahari sore menggantung condong ke barat berbentuk piring putih susu. Halaman 1. Selanjutnya amanat. Amanat yang terkandung dalam novel Negeri Lima Menara ini adalah bahwa dalam mengejar semua cita-cita beserta impian, tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Tapi semuanya berjalan seiring bagaimana kita menyelesaikan rintangan yang datang menghadang, dan untuk mendapatkannya dan menggapainya juga kita harus mengorbankan sesuatu. Selanjutnya, unsur-unsur ekstrinsik. Yang pertama, nilai ketuhanan. Ketuhanan yang terkandung dalam novel Negeri Lima Menara. Di antaranya, kita sebagai manusia sama di sisi Allah. Selanjutnya, nilai moral. Kebersamaan Sohibul Menara dalam menghadapi segala hal dengan kerjasama dan pantang menyerah. Selanjutnya, nilai sosial. Di kehidupan pesantren, kita tidak diajarkan untuk egois, tapi saling membantu satu sama lain, mengutamakan kesolidaritasan. Selanjutnya, nilai ekonomi. Para pengajar di Pondok Madani tidak meminta untuk dibayar. Mereka ikhlas mendidik santri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta santri di Pondok Madani yang kekurangan secara ekonomi tetapi masih bisa bersekolah di Pondok Madani. Selanjutnya ada nilai budaya. Anak laki-laki dan seorang ayah, masyarakat Minangkabau tidak pernah berangkulan. Di kampungku memang tidak ada budaya berangkulan anak laki-laki dan seorang ayah. Negeri Lima Menara halaman 38. Ini selanjutnya ada nilai agama. Novel ini menceritakan tentang kehidupan pesantren yang selalu mengajarkan nilai-nilai agama. Mulai dari keikhlasan, bersikap jujur, disiplin, dan sebagainya. Bacalah Al-Quran dan hadis dengan mata hati kalian. Negeri Lima Menara halaman 113.